Ibu saya sakit masih mikirin saya sama anak-anak saya. Nggak Contohnya? nggak usah ngurusin aku, urusin aja anak-anakmu, cari kerja sana, biar bisa semuanya berjalan baik, lancar gitu loh. Saya juga masih berkesempatan untuk berbakti saya, membantu ibu saya, merawat ibu saya saat itu. Walaupun masih ada penyesalan yang seharusnya jauh lebih dari saat ibu saya ambruk, itu jauh lebih membahagiakannya lagi. Kalau untuk berdamai dengan hidup, saya udah berdamai dengan hidup. Nah, aku tuh jadi penasaran juga pengen ngebahas tentang anak, Mas. Ya. Aku nggak tahu ini bener atau enggak, hoax atau enggak. Nah, Katanya sempet pulang ke Magetan Magetan? itu katanya sempet apa ya, dapat kekerasan yang sampai Iya. air vitalnya kena atau apa, itu Iya, gimana, jadi Mas? sore-sore main ke alun-alun, kan kebetulan warung saya deket sama alun-alun gitu. Heeh. Heeh. Tahu-tahu pulang kakaknya langsung laporan, "Bunda, bunda, itunya ceria berdarah," gitu. Ya udah, saya lihat memang berdarah. Itu maaf, maaf ya, ini Alat kelamin. pria atau Cewek, ceria itu cewek. oke. Wow. Huh, ngebayangin anak perempuan. Iya. Terus? Ya udah lihat telan dalamnya berdarah, terus ya udah saya bawa ke rumah sakit. Emang Mhm. ada robekan kecil di depan tapi Iya. luar. Ya terus dia bilang kenapa, katanya ditendang di dekat lapangan basket. Ya udah saya cari ke sana saat itu juga. Ternyata nggak ada. Ternyata pelakunya bukan anak-anak yang sedang basket, tapi orang tua yang menjemput anaknya lagi basket. Dan setelah ditelusurin ke sini-sini, polisi segala macam, nggak ada CCTV juga yang menjelaskan bahwa itu ditendang secara sengaja. Cuma dia udah mengakui bahwa itu terjadi fisik, kayak tertabrak nggak sengaja gitu loh, versi dia. Itu Udah clear juga. jadi susah juga ya kadang-kadang Ya ya. karena Maksudnya karena kondisinya nggak sengaja bener ya ya. nggak sengaja. Dia juga udah ngakuin seperti itu, nggak sengaja menabrak dan nggak tahu saat itu kalau mengakibatkan itu. Cuma mungkin anak saya masih kecil juga, dia nggak bisa ngebedain antara ketendang sama ditendang gitu. Pokoknya dia bilang kena kaki. Wah, susah banget dong Iya. untuk mencari Makanya nggak, tracking iya, yang nggak, mana yang bener, iya, mana yang salah. Itu gimana tuh, Mas? Maksudnya nggak itu bisa, udah stres banget dong, Mas. nggak bisa lanjut, udah selesai kalau urusan itu. Karena kan Tapi stres banget tuh, Mas. iyalah, stres ini gimana sih sebenarnya ini, apa yang terjadi sebenarnya apa gitu. Kok kalau beneran kok lu gila banget nendang anak kecil nih. Hmm. Nggak bisa saya lanjutin, nggak bisa dilanjutin juga itu karena nggak ada bukti dan saksi yang menegas bahwa itu beneran terjadi. Tapi kondisi anak Mas sekarang gimana? Iya, aman sih, kadang kalau lewat situ cuma bilang aja nih yang ada, dia bilangnya apa ya, ada om apa sih, lupa aku deh. Aku lupa aku saat itu. Dia selalu ngomong apa lewat situ. Ada Ada memori dia yang dia bilang oh, ingat, memori. iya dia ingat gitu. Pokoknya aku selalu ngajarin anakku ketika salah atau yang salah tuh minta maaf tuh, dia selalu bilang ini ada om yang aku lupa omnya, salah itu nggak mau minta maaf gitu loh. Gila ya, Iya, maksudnya ya kondisi kayak gitu susah juga ya iya, gitu ya. Hmm, tapi anak-anak ini Mas, apa maksudnya sekolah Mas gini Mas, saya itu masih bingung banget ya Mas. Maksudnya apa yang bikin Mas Isa sekarang itu nggak nyaman ketika dibilang artis, Mas? Tapi mmm, memang kenyataan artis itu kan tidak ada, tidak bisa hilang ya iya, dalam melekat diri ya. ternyata, iya. Beda sama kayak punya pekerjaan-pekerjaan lain ya. Ya, Mmm, apa Mas yang bikin Mas nggak nyaman, Mas? iya kan aku merasa aku udah nggak kerja di TV lagi, udah Mhm. nggak, eee, ya nampung di situ loh, nggak itu lagi, ya udahlah gitu aku, tapi ternyata masih aja melekat dan tingkah laku tuh masih disorot gitu loh. Jadi aku kayak keberatan. Nggak berarti sekarang itu kondisinya nggak nyaman dong, Mas, kalau kita ngomong Iya, TV ya, iya. maksudnya kayak mungkin kalau reality show atau apa Enggak, mungkin beda. maksudnya gini, kan kemarin-kemarin kan aku udah bener-bener keluar dari TV kan. Ya, Udah ya 3 tahun tuh, blast sama kali. Aku pikir tuh ya udah orang bakal nggak nganggep aku lagi bagian dari itu gitu. iya.
Ternyata? Enggak juga, nggak bisa hilang ternyata. Tapi, apa yang bikin Mas akhirnya kayaknya untuk ngambil sinetron lagi atau ngambil dunia hiburan lagi yang mungkin long time gitu ya, Mhm, jangka panjang, mhm. itu nggak mau itu apa Mas? Selain ngurusin Bapak Mas? Sebenarnya aku udah kayak pengen cuma punya usaha, punya berkembang, ada di beberapa daerah yang lain, cuma pengen datang ngunjungin ngunjungin, maintenance maintenance gitu aja sih, udah pengen seperti itu gitu. Lebih banyak ke keluarga, takutnya entar biar anakku juga deket sama aku punya jalinan lebih, nggak kayak aku sama orang tuaku sebelumnya gitu. Tapi ya memang ya kalau memang banyak riset juga mengatakan bahwa seseorang yang memang mungkin tinggal di kota yang besar gitu ya, yang di mana, ujung-ujungnya kalau dia stres pegunungan Iya, tinggalnya ataupun jalan-jalannya dan iya, sebagainya kayak gitu dan tingkat stresnya beda ya, Mas, ya? iya, bedalah. Apa bedanya, Mas, di Mungkin Jakarta? gini, stres dari kita udah berangkat dari rumah, kita udah stres nih. Di Ya, jalan kita stres gara-gara lalu lintas, di sana kita nggak dapet, ya, lalu lintas lancar, ya, jadi stresnya nggak double, istilahnya seperti itulah. heeh. Heeh. Stres yang kalau misalnya di, kampung halaman stresnya apa, Mas? Ya mungkin stresnya, ya misalnya aku sekarang lagi usaha warung, warungku kenapa sepi nih, ternyata ada yang unsur-unsur lain juga, ternyata kayak ditutup. Jadi orang tuh pada komen, "Kok tutup terus kenapa? Padahal buka." Itu yang bikin aku pusing tuh ngeliat, "Kenapa Tutup lagi nih sih?" gimana 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 gimana? Saya masih masih belum nangkep gimana gimana tutup, Warungku buka, buka, heeh, tapi orang komen sampai komen, DM, "Kenapa warungnya tutup terus?" heeh. Padahal itu warungku buka. Jadi unsur lain yang ngetutup itu unsur lain, ada goib. Itu yang bikin aku pernah stres tuh gara-gara itu. Nah itu solusinya apa tuh saat itu? Ya solusi dari kita lah, lebih banyak berdoa, baca-bacain surat-surat, kayak gitu loh. Kan kalau digedor kan biasanya kan kalau digedor gitu selalu ada orang nggak sih di situ di Nggak warung? dikira warungku kan terbuka nih Sob, Heeh, heeh, heeh. warungku tuh buka, cuma ditutup sama hal-hal itu, jadi orang taunya itu warungku tutup. Bukan digedor harus masuk itu enggak, warungku enggak kayak gitu tipenya, warungku tuh kebuka. Oh, oke, Warungku tuh oke. buka, cuma ditutup dari unsur lain, yang aku sendiri juga awalnya nggak percaya jadi percaya, karena orang tuh yang bilang itu bukan satu dua, puluhan udah. Tapi sekarang gimana kondisinya? Ya sekarang ya lumayan, sekarang lumayan lah. Lumayan ini ya. Tapi Mas kalau ngomongin omset gitu ya Mas ya, eee, cukup atau melebihi Mas? Cukup, Cukup? cukup, cukup dalam arti ya untuk bayar anak sekolah, Mhm. untuk kehidupan aku, untuk nanggung listrik, air di situ dan di rumah, udah cukup lah. Nabung sedikit-sedikit, sedikit tapi. Iya 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 Tapi iya. aku udah merasa senang di situ. Merasa bahagia aku bisa ngeliat setiap hari bapakku, ngeliat beliau sehat, nemenin beliau, ngobrol sama beliau, pagi, siang, aku pulang, sore, malam sebelum tidur, pagi lagi nemenin. Iya ya, tapi Udah di nggak Jakarta mikirin pemasukan lagi jadinya udah. iya iya iya. Di Jakarta tapi iya kalau dipikir di kota gitu ya, kita itu hampir susah banget untuk napak sama tanah gitu ya, Iya, kecuali kalau orang-orang mungkin punya kebon, iya, rumah yang besar atau apa iya, gitu mungkin beda ya, tapi iya, memang susah banget untuk napak tanah dan kita itu butuh namanya grounding, grounding iya, itu bener-bener napak di tanah untuk kita menyatu sama alam gitu. Makanya itu yang mungkin Mas Isa sendiri juga pengen untuk, ya mendingan di sini aja iya, kali ya, iya, lebih menyatu dengan alam dan iya. sebagainya. Mungkin pertanyaan, terakhirku adalah hubungan Mas Isa Bajai sama Tuhan tuh hubungannya seperti apa sih? Kalau dulu sekedar saat butuh saya mencari Tuhan. Bener nyari Tuhan Iya, saat butuh doang. saat butuh doang? Iya, tapi untuk sekarang setiap hari saya mencari Tuhan. Keren 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 keren. Mas, boleh dong Mas, buat teman-teman, ini kameranya, Ya, kasih tahu dong Mas, maksudnya, kasih wejangan atau kasih, apa ya, ya wejangan atau motivasi, kan, Mas Isa kan sudah mengalami mhm, kehilangan
seorang ibu gitu ya. Dan banyak nih yang anak-anak zaman sekarang pun juga yang merasakan bahwa generation gap, bahwa mungkin orang tuanya tidak sayang ataupun nggak ngerasa kayak dekat sama ibunya, nggak asik sama ibunya ataupun sama ayahnya. Nah, boleh dong kasih wejangan untuk teman-teman? Ya, mumpung masih bisa ada dan punya waktu, kalian harus benar-benar quality time lah bersama orang tua kalian. Jangan sia-siain itu. Ya bagaimanapun perilaku atau tindakan orang tua ke kita nggak pernah ada kan namanya mantan bapak, mantan ibu. Pasti orang tua kita ya orang tua kita itu. Sebagaimana kita nanti daripada penyesalan kayak seperti saya, So good. saat kita masih kuat, jaya, ibu bapak masih sehat, ternyata nggak ada quality time sama beliau itu. Karena yang dibutuhin beliau itu orang tua kita bukan cuma materi yang kita kasih, tapi juga waktu dari anak-anaknya sih menurut saya itu. Project kedepannya apa nih Mas? Insya Allah kalau ada rezeki, tambahan rezeki lagi atau investor, saya mau nambah outlet di kota-kota lain. Jakarta dong. Amin, amin, amin. Jakarta dong. Udah ada tawaran tapi saya suruh nunggu setiap hari. Otomatis saya pindah juga. Nggak dulu kalau Jakarta angkat tangan. Tapi bisa ada tangan kanan atau orang-orang situ. Nggak gini aja, nanti kalau pas aku di Jakarta lama lagi liburan atau apa, nanti aku kan suka open PO tuh. Nanti kirimin. Cobain. Bisa open PO? Bisa. Cobain. Aku pernah beberapa kali ke situ. Nanti aku minta WA-nya Mas Isa ya. Siap. Wow, ini hari ini gue dapet apa ya, mungkin obrolan yang luar biasa, lebih membuat gue dan pasti buat teman-teman yang nonton juga mereminder kita untuk lebih dekat lagi sama orang tua, untuk menghabiskan waktu buat orang tua gitu ya. Ya mungkin kalian punya nenek, punya kakek, masih punya ibu atau bapak. Yuk kita sama-sama untuk at least seminggu sekali lah kita, kalau nggak bisa punya waktu banyak gitu ya, mungkin setiap hari, at least seminggu sekali lah kita luangin waktu untuk sama mereka, untuk makan, untuk happy lah sedikit lah. Dan kesimpulannya adalah hari ini gue juga belajar betapa pentingnya menghargai waktu ya Mas ya. Dan itu juga luar biasa. Teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe. Dan sekali lagi gue gak bosan untuk mengingatkan kalian untuk nonton video ini secara full ya, biar kalian tidak miscommunication pastinya. See you next time.